Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin sebagian besar dari Anda ingat atau pernah mendengar nama Nenek Mina, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah yang pada tahun 2009 lalu dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara hanya karena memetik 3 buah kakao dari perkebunan tempat ia bekerja. Padahal saat itu ia sudah meminta maaf dan mengembalikan kakao tersebut kepada mandor yang sedang bertugas. Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan semakin menguatkan penilaian bahwa selama ini proses penegakan hukum di tanah air berat sebelah. Anggapan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas pun semakin hidup di masyarakat. Namun beberapa tahun terakhir, institusi penegakan hukum yakni kejaksaan dan juga kepolisian tengah gencar menerapkan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, siang ini saya akan ajak Anda untuk bersama-sama memahami apa itu restoratif justice melalui 2 kasus yang telah kami rangkum. Kita ke kasus pertama. Kasus ini terkait adanya seorang ayah yang mencuri handphone demi kebutuhan anaknya belajar online. Pelaku dengan inisial RC, usia 46 tahun dan tinggal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini melakukan perbuatan mencuri handphone, kemudian juga mencuri uang sebesar Rp350.000 di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang dari tas seorang wanita. Kemudian motif ia melakukan tindakan ini ialah karena keterbatasan ekonomi demi memenuhi kebutuhan anaknya untuk belajar online di tengah situasi pandemi. Namun kasus ini berakhir dengan damai melalui pendekatan restoratif justice, di mana Kejari Pangkal Pinang pun menghentikan penuntutannya per tanggal 13 Januari 2022 dan memberikan hadiah berupa handphone kepada RC agar dapat digunakan anaknya untuk belajar online. Kemudian kita akan lanjut ke kasus kedua, yaitu terkait seorang pria yang mencuri barang elektronik demi susu anaknya. Pelaku dengan inisial IE ini berada di wilayah Rokan Hilir, Riau. Kemudian perbuatan yang ia lakukan ialah mencuri barang elektronik dari kediaman orang tuanya. Adapun barang elektronik ini yaitu berupa kabel listrik, kemudian 1 unit AC, 1 sepeda sport, dan 3 pintu tralis. Motifnya masih sama, yaitu terkait dengan keterbatasan ekonomi. Dan akibat perbuatannya ini, ia dijerat dengan pasal 362, jungto pasal 367 ayat 2 KUHP. Dan karena proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, diketahui bahwa motifnya adalah keterbatasan ekonomi dan pihak dari korban dan juga pelaku telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai, maka kasus ini pun tidak berlanjut di meja hijau. Kemudian Kejari Rokan Hilir pun mengajukan penghentian penuntutan per tanggal 31 Januari 2022 dan juga memberikan bantuan berupa susu serta makanan bayi kepada pelaku. Sejatinya, penegakan hukum bertujuan untuk memenuhi 3 nilai, yaitu kepastian hukum, kemudian kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Dan harus diakui juga, untuk bisa mencapai pemenuhan ketiga nilai tersebut secara berimbang memang sangat sulit, sehingga selama ini yang sering diutamakan ialah tercapainya kepastian hukum saja. Dalam kata lain, yang penting pidana harus dilakukan sesuai dengan aturan yang tertulis. Tetapi melalui 2 kasus tadi kita belajar dan bisa melihat bahwa gambaran dari bagaimana penerapan keadilan restoratif dapat menciptakan juga penegakan hukum dan juga memberikan rasa keadilan di masyarakat. Kita akan lihat sebenarnya pengertian dari apa sih restoratif justice ini, dan ini kami ambil dari SK Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, di mana pengertiannya ialah suatu penyelesaian perkara yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Ini merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, kemudian keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan damai di mana pelaku turut ambil andil untuk memperbaiki keadaan melalui pemberian ganti rugi, serta si pelaku pun pada akhirnya tidak akan dijatuhi pidana ataupun sanksi. Adapun jenis perkara pidana yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif, diantaranya ialah ada perkara anak, di mana ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ini merupakan satu-satunya jenis tindak pidana yang secara legal yuridis menerapkan sistem restoratif justice. Kemudian ini berkembang juga ke perkara pidana lainnya yang dapat dilakukan dengan sistem restoratif justice, yaitu ada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, contohnya ialah terkait dengan pelaporan kejahatan seksual, di mana perempuan berposisi sebagai korban atau sebagai saksi ataupun sebagai pihak lainnya. Lalu ada juga perkara narkotika, ini dilakukan banyak di negara-negara maju, salah satunya Belanda. Dan selain itu juga ada perkara
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE seperti salah satunya ialah pencemaran nama baik. Kemudian pemirsa, untuk dipahami bersama juga bahwa tidak semua tindakan pidana dapat diselesaikan dengan sistem restoratif justice. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan keadilan restoratif. Nah, syarat-syarat ini dimuat di dalam ketentuan dari Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020, di mana ini mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syaratnya diantaranya ialah pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. Kemudian tindak pidana yang dilakukan ini merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman pidana kurang atau maksimal 5 tahun dan nilai kerugiannya maksimal di angka 2,5 juta rupiah. Adapun tindak pidana ringan ini rata-rata diatur di dalam buku 2 KUHP mengatur tentang kejahatan seperti diantaranya pencurian di pasal 362 dan 363, kemudian penggelapan di pasal 373. Lalu juga syarat terakhir ialah tidak berlaku untuk tindak pidana yang sudah dilakukan berulang. Ini merupakan beberapa syarat untuk dapat menerapkan restoratif justice di dalam penanganan perkara tindak pidana. Lantas pemirsa, sebenarnya sudah berapa banyak kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice ini? Dan kita simak langsung pernyataan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. 2 Juli 2020, udah sekitar 650 perkara yang kita hentikan. Ini juga menjadi perhatian Presiden agar hukum itu tidak tajam ke bawah. Dan kita sudah buktikan itu. 650 perkara terhitung sejak pertengahan Juli tahun 2020 hingga Januari 2022. Artinya ini merupakan angka yang harus kita apresiasi juga dan membuktikan bahwa penerapan restoratif justice yang terus dijalankan menjadi bukti bahwa kepekaan dari para jaksa untuk terus berupaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan dari kalangan masyarakat kecil. Pendekatan restoratif justice ini pun bukan merupakan barang baru di dunia penegakan hukum, sebab rata-rata negara-negara maju di dunia telah menerapkannya terlebih dahulu. Kami menghimpun beberapa negara yang telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif, diantaranya ada Amerika Serikat, kemudian ada Belanda. Ini merupakan negara asal KUHP kita dan juga KUH Perdata kita, di mana Belanda terakhir pada tahun 2013 telah menutup 19 penjara dan juga 2017 menutup 5 penjara di wilayahnya karena tidak memiliki cukup napi untuk mengisi penjara tersebut akibat masifnya penerapan keadilan restoratif. Kemudian ada Australia, lalu ada Jepang dan juga Korea. Nah, penerapan dari keadilan restoratif ini terbukti sangat signifikan untuk menurunkan tingkat kejahatan dari tahun ke tahun dan berbanding lurus dengan tingkat keterisian di lapas. Inilah pemirsa pemaparan mengenai apa itu restoratif justice atau keadilan restoratif. Kita harapkan penerapan restoratif justice ini dapat terus dimasifkan di Indonesia karena terbukti mampu mengurangi beban penjara serta memberikan kemanfaatan hukum yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dan kedepannya diharapkan tidak ada lagi nenek minah yang lain. Demikian Eva, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Souza Hutapea untuk pemaparan Anda. Pemirsa, ada 3 syarat yang ditetapkan Kejaksaan Agung untuk restoratif justice yang menurut Jaksa Agung sudah dilakukan di seluruh Indonesia sejak 22 Juli 2020. Ada sekitar 600 perkara yang dilakukan melalui restoratif justice. Lalu bagaimana sebenarnya restoratif justice ini dari kacamata hukum pidana? Kita akan membahasnya bersama dengan Asep Iwan Iriawan yang merupakan pengamat hukum pidana dan mantan hakim. Selamat siang Kang Asep, salam sehat Kang. Selamat siang, selamat sehat selalu Bapak Pak, semuanya sehat semangat. Baik, Kang Asep, bagaimana sebetulnya mekanisme penyelesaian perkara dengan restoratif justice? Apakah perkara saat perkara sudah akan naik di sidang atau justru telah bersidang atau malah ketika masih tahap penyidikan di kepolisian? Jadi dalam hukum itu orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Jadi semua harus berdasarkan undang-undang. Nah, di undang-undang itu ada alasan meringankan, alasan membebaskan, alasan memberatkan. Nah, salah satu yang bisa membebaskan terdakwa tadi diatur di KUHP. Nah, sekarang berkembang teori nanti keadilan restoratif. Di hukum kita istilah itu baru dikenal dalam sistem peradilan anak. Ya, jadi pasal 1 butir 6 ya itu dikenal. Jadi apa itu keadilan restoratif? Yaitu mengembalikan keadaan semula, tidak ada pembalasan, di mana para pihak, korban dan pihak terkait kumpul di mediasi. Kalau sebenarnya namanya diversi. Jadi para pihak dipertemukan ya, tidak ada dendam, tapi
ada sesuatu di situ, misalkan minta ganti rugi boleh. Nah ini diatur di peraturan Kapolri, peraturan Kejaksaan, peraturan Dirjen Peradilan, ya. Intinya begini, jadi semua itu nilai kejahatannya tadi, ya, tidak ancamannya tidak tinggi, tidak 5 tahun. Kemudian nilai kerugiannya tidak nilai yang dicuri, misalkan barang itu tidak nyampe 2,5 juta, dia bukan residif. Nah itu dikena. Jadi keadaan restoratif itu sekarang lagi dikembangkan, tapi harus diatur dengan undang-undang. Jadi tidak semua boleh dengan keadaan restoratif, hanya perkara-perkara tindak pidana ringan atau delik aduan. Nah, misalkan gini, tindak pidana ringan itu orang mencuri lah kayak nenek Mina, itu nggak usah diproses. Di tingkat penyidikan boleh dihentikan, malah kan dikenal jaksa itu SP3, di polisi itu SP3, di jaksa dikenal SP3, menghentikan penyidikan, penuntutan. Di hakim juga kadang-kadang hakim, ya misalkan dia terbukti tapi karena kejahatannya ringan, hukumnya dipaskan, bahkan kadang-kadang dilepaskan, artinya perbuatannya ada tapi itu karena terpaksa maka dibebaskan. Jadi keadaan restoratif itu bagaimana menciptakan ya situasi ya tidak ada dendam tapi kepada keadaan semula. Jadi hal-hal yang remeh-temeh yang tidak pidana ringan nggak usah diproses gitu, ngapain juga diproses toh, karena mereka tuh bukan karena profesi ya, kecuali yang terkait residip ya, misalnya residip kan banyak tuh pencuri-pencuri yang kerjanya cuma mencuri dan mencuri, itu lain soal. Tapi kalau kayak beberapa kejadian misalkan orang itu butuh, orang itu karena desak ekonomi, karena terpaksa, ya memang tidak harus diproses. Ngapain diproses gitu yang begituan? Karena memang ya negara harus hadir menolong, makanya yang karena mereka fakir, miskin ya harus negara hadir. Itu prinsip utamanya. Iya, seperti yang sudah Kang Asep sampaikan dan juga Jaksa Agung juga sampaikan bahwa 3 syarat untuk restoratif justice diantaranya adalah baru pertama kali berbuat pidana, lalu hukuman di bawah 5 tahun dan kerugian kurang dari 2,5 juta rupiah. Nah, kalau menurut Kang Asep, apakah syarat-syarat ini cukup? Ya, sekarang ini tadi saya katakan hukum pidana itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang telah mengatur. Jadi kita sebenarnya dua sistem kontinental Belanda dan sistem Anglo-Saxon yang dari Inggris dan sebagainya. Nah, kita dua sistem ini bergabung. Tapi walaupun sekarang perkembangan baru, hukum pidana kita juga asasnya mengatur. Jadi orang itu tidak harus diproses. Kalau tadi saya bilang, bahkan sebenarnya jaksa agung punya hak untuk menghentikan perkara, ya. Nah, penyidik juga punya hak menghentikan. Jadi sekarang aturan itu sudah ada. Nah, cuman kan selama ini dalam praktek, maaf ya, nah ada pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang memaksakan kehendak supaya itu perkara diproses, ya, entah itu oknum penegak hukum, entah itu korban atau pihak-pihak lain. Padahal seharusnya ketika melihat bahwa pelakunya itu adalah siapa, misalkan ya contoh yang paling gampang lah ya, kayak nenek Mina gitu kan. Ya kita masa harus diproses, harus dihukum yang begituan, apa sih untungnya gitu kan? Tidak akan membuat efek jerah karena yang bersangkutan karena kebutuhan ya, atau juga bukan karena kesalahannya, atau juga misalkan tadi pencurian ya, pencurian sesuatu di sendal masjid lah atau tempat-tempat ibadah, itu kan juga karena bukan karena kebutuhan, bukan karena profesi, tapi karena memang keterpaksaan, atau juga misalnya yang paling gampang juga lah, yang paling tapi juga kasus tertentu ya, orang karena kelalaiannya. Ya, lalu lintas lah, orang kan tidak sengaja kan, tapi karena kelalaiannya ya, lain kalau dia pernah pakai narkoba dan sebagainya. Nah, ngapain diproses? Karena mereka bukan kriminal gitu kan. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian juga ada yang lebih penting lagi. Nah, misalkan delik aduan. Nah, delik aduan itu paling gampang lagi sekarang lagi ramai itu kan, bagaimana penghinaan. Nah, penghinaan itu 310 itu mensyaratkan bahwa itu delik aduan. Jadi kalau tanpa ada pengadu dari yang bersangkutan ya tidak usah diproses. Yang sering kejadian kan misalkan saya dihina nama saya ya bla 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 gitu. Yang ribut itu kelompok saya, padahal saya sendiri juga tidak keberatan. Itu yang sering kejadian, itu sebenarnya delik aduan, sepanjang saya tidak mengadu, tidak usah diproses. Tapi faktanya sekarang kan naikin, diramaikan. Sekali itu penghinaan terhadap orang, atau pencurian dalam rumah tangga. Misalkan anak mencuri, kemudian kejahatan-kejahatan tertentu, atau juga yang contoh yang paling gampang lagi ya, bagaimana misalkan tanda petik ya, itu selingkuh gitu kan, itu ada delik aduan gitu kan. Akhirnya suka ribut tuh ya kelompok-kelompok tertentu. Jadi seharusnya itu tidak harus diproses. Itu sudah diatur dari dulu juga. Nah, sekarang sistem yang baru mengenal namanya keadilan restoratif, yaitu kan sistemnya lain, tapi sebenarnya udah diatur. Nah, sekali lagi itu terminologi itu hanya baru ada di sistem peradilan anak ya, yang sekarang dikembangkan oleh peraturan Kapolri, peraturan Kejaksaan, dan peraturan Dirjen Peradilan. Tapi sekali lagi itu hanya menyangkut tadi tindak pidana ringan, delik aduan ya, ancamannya tadi tidak 2,5 juta, lebih dari 2 juta nilainya ya, 2,5 juta dan tidak 5 tahun. Nah, itu memang harus disadari oleh para penegak hukum dari mulai penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan. Baik, Kang Asep, singkat saja, pernyataan dari Jaksa Agung menyebutkan bahwa dari Juli 2020 sudah ada sekitar 650 perkara yang diselesaikan dengan restoratif justice. Nah, apa catatan Anda, karena ini masif ya nampaknya dilakukan saat ini?
Ya, kita apresiasi lah ya bahwa itu ternyata dilakukan oleh penegak hukum kejaksaan. Kita berharap juga bahwa ini sebenarnya dari dulu sudah ada gitu kan. Namun istilahnya dulu tuh alasan penghapus, alasan meringankan. Nah sekarang kita menggunakan supaya gaya dikit, keadaan restoratif gitu kan. Nah kita apresiasi, mudah-mudahan disadari oleh para penegak hukum lain untuk tidak selalu memproses semua perkara. Kalau itu perkaranya ringan, ya ngapain gitu kan. Nah tapi sekali lagi bukan dalam arti itu mentolerir bahwa setelah tindak pidana semua tindak pidana, sekali lagi keadilan restoratif itu atau alasan meringankan, alasan melepaskan pidana itu hanya terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Artinya sifatnya misalnya ya tadi pelanggaran, kejahatan ringan. Jangan nanti diberlakukan, jangan jadi transaksional. Ini karena restoratif untuk kejahatan tertentu. Ya misalkan pembunuhan, penganiayaan, ya perkosaan, kejahatan tindak pidana seksual. Itu jangan sampai nanti dimunculkan keadilan restoratif atau yang sekarang muncul itu penyalahguna narkoba. Ya hanya korban penyalahguna yang bisa keadilan restoratif. Tapi kalau bandar jangan sampai ditransaksional. Itu penting. Saya kira penegak hukum mulai penyidik, penuntut sampai hakim harus mulai menyadari itu sudah ada sejak dulu. Tolong itu diingatkan kembali. Jadi basic tolong kembali ke hukum yang awal. Baik, terima kasih pengamat hukum pidana dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Kang Asep.